Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala di kesempatan sore hari ini dengan izin dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan memasuki hadis yang ke-66. Kata beliau, wa an Talaq ibni Ali radhiyallahu anhu qala rajulun masastu dzakari aw qala ar-rajulu yamassu dzakarahu fis shalah عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما هو بضعة منك أخرجه الخمسة وصححه ابن حبان وقال ابن المديني هو أحسن من حديث بصرة. Kata beliau dari Talaq Ibnu Habib atau Talaq Ibnu Ali radhiyallahu anhu. Beliau berkata, ada seorang yang berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masastu dzakari, saya menyentuh kemaluanku. Awqal, atau dia berkata, yaitu orang tersebut berkata, ar-rajulu yamassu dzakarahu fis shalah, seorang menyentuh kemaluannya di dalam salat. Alaihil wudu, apakah wajib baginya berwudu? Maksudnya bahwa apakah menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak. Innama huwa bad'atun mink. Sungguhnya itu adalah bagian dari dirimu. Nah, sungguhnya itu adalah bagian dari dirimu. Maksudnya bagian tubuh sama dengan tubuh yang lain. Ya, kalau seorang itu menyentuh telinganya, ya, tidak batal wudunya. Dia sentuh tangannya, tidak batal wudunya. Dia sentuh kakinya, tidak batal wudunya. Ya, jadi bad'atun minka, ya, itu maksudnya ai min jasadik, itu bagian dari jasadmu. Mithlul yad warijal, ya, seperti tangan, demikian juga kaki dan selainnya. Nah, kalau menyentuh tangan, menyentuh kaki itu tidak membatalkan wudu. Maka sama juga ketika menyentuh kemaluan. Ini hadis Talaq bin Ali. Kalau berpatokan dengan hadis ini, maka menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Nah, kemudian
hadis berikutnya, kita lihat juga hadis berikutnya, karena hadis berikutnya ini kelihatan bertentangan dengan hadis sebelumnya. Kata beliau, wa an Busrah binti Safwan radhiyallahu anhuma, dari Busrah binti Safwan, ya, jadi Busrah dengan dhamma huruf ba-nya dan disukun sinnya, ya. Beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawadda, siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya dia berwudu. Hendaknya dia berwudu. Akhrajahul khamsah wa sahhahu at-Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa qala al-Bukhari huwa asahhu syai'in fi hadzal bab. Dikeluarkan oleh yang 5, maksudnya Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Dan disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi dan juga Ibnu Hibban. Dan Imam Al-Bukhari berkata, inilah yang paling sahih di dalam bab. Nah, kalau sebelumnya juga dikeluarkan oleh imam yang 4, yaitu Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad. Ya, dan juga disahihkan oleh Ibnu Hibban. Nah, dan Ibnul Madini rahimahullah berkata, hadis ini lebih indah daripada hadis Busrah. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini kelihatannya bertentangan. Dan dua hadis ini adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Baik. Hadis yang ke-66 itu hadis sahih. Dan hadis yang ke-67 juga hadis yang sahih. Nah, dan tidak mungkin dua dalil bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Ayat tidak mungkin bertentangan dengan ayat yang lain. Sebagaimana ayat tidak mungkin bertentangan dengan hadis yang sahih dan juga sebaliknya. Hadis yang sahih tidak akan mungkin bertentangan. Demikian juga dua hadis yang sahih tidak mungkin bertentangan. Ya, tidak mungkin bertentangan. Nah, karena itu kata Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu taala, al-haditsani sahihan. Dua hadis ini sahih. Wa mahma amkana al-jam'u bainahuma wa i'maluhuma. Iya. Apapun dari dua hadis ini, yang paling memungkinkan adalah mengumpulkan atau menggabungkan keduanya, ya, dan mengamalkannya. Fahuwa aula min isqati ahadihima bil akhar. Itu lebih utama daripada ya menjatuhkan atau menggugurkan salah satunya. Ya. Jadi menggabungkan ini dua hadis itu yang lebih utama. Ya, sehingga nanti akan ada cara penggabungannya. Nah, jadi tidak merajihkan, tapi yang dilakukan dalam dua hadis ini adalah al-jam'u. Ya, bukan merajihkan, bukan menguatkan yang satu dan melemahkan yang lainnya. Nah, sehingga bagaimana cara menggabungkannya? Kata beliau, afdalu ma yajma'u bainal haditsain bi ahadi tariqain. Yang paling utama dari menggabungkan dua hadis ini itu salah satu dari dua jalan. Nah, yang pertama, annahu yanqudul wudu idza massahu bila ha'il. Bahwasanya menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu
kalau dia sentuh tanpa perantara, dia sentuh langsung, ya, tanpa perantara, misalnya tanpa ada kain, ya. Adapun kalau dia sentuh dan ada perantaranya seperti kain, ya, maka itu tidak membatalkan. Jadi fa'in massahu bihail lam yangkut, ya, kalau dia sentuh dengan pembatas maka itu tidak membatalkan, ya, itu tidak membatalkan. Wa yu'ayyidu hadza al-qaul riwayah ar-rajulu yamassu dzakarahu fi shalah. Dan yang menguatkan hal ini adalah hadis yang pertama tadi, yaitu seorang menyentuhnya di dalam salat, ya. Fas-salatu laysat mahallu lamsil lil farj bila hail. Dan di dalam salat tidak mungkin seorang itu menyentuh kemulannya tanpa, ya, tanpa pembatas, tanpa perantara, tidak mungkin. Pasti dia, kalau misalnya anggaplah dia sentuh, pasti di luar kainnya, ya. Karena itu Nabi SAW mengatakan la, ya, karena dikatakan di dalam hadis yang pertama tadi, ar-rajulu yamassu dzakarahu fi shalah, ya, seorang menyentuh kemaluannya di dalam salat. Alaihil wudu, apakah wudunya batal? Apakah wajib baginya berwudu? Maka Nabi SAW mengatakan la, tidak. Innama huwa bada'atun mink, sungguhnya itu bagian dari anggota wudu'mu. Itu bagian dari anggota wudu'mu. Nah, jamaah ini dimuliakan oleh Allah, ya, kompromi yang pertama yaitu kalau dia menyentuhnya tanpa pembatas, maka itu membatalkan wudu. Asani, yang kedua, cara mengkonformikan yang kedua adalah in massahu bi syahwah yang kudul wudu. Kalau dia sentuh dengan syahwat, maka itu membatalkan wudu, ya. Wa massuhu biduniha la yanqud. Sementara menyentuhnya tanpa syahwat itu, ya, tidak membatalkan. Wal jam'ul akhir, ya, aujuhul wa aqrab. Dan yang kedua ini yang paling dekat, ya. Yang kedua ini yang paling dekat dari dua cara mengkompromikan. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan menyentuh kemaluan. Terkait dengan menyentuh kemaluan. Nah, dan kalau mau lebih hati-hati lagi dan keluar dari silam pendapat, ya, kalau menyentuh berwudu. Nah, itu lebih selamat. Itu lebih selamat. Tapi kalau tidak berwudu dengan dalil hadis yang pertama tadi, maka itu insya Allah tidak ada masalah. Dengan catatan apa? Ya, itu tadi cara mengkompromikannya. Dia sentuh tanpa, ya, tanpa pembatas, maka itu akan membatalkan. Tapi kalau tidak, dia sentuh dengan pembatas, maka itu tidak membatalkan, ya, membatalkan wudu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, ini hadis yang ke-66 dan 67. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau, wa an Aisyah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man asabahu qai'un aw ru'afun aw qalas aw madhyun falyansarif falyatawadda thumma liyabni ala salatihi wa huwa fi dhalika la yatakallam. Akhrajahu Ibnu Majah wa dha'afahu Ahmad wa ghairuhu. Nah, dari Aisyah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man asabahu qai',
siapa yang tertimpa al-qai, yaitu muntah, ya, muntah. Siapa yang muntah? Nah, au ru'af, atau ru'af, ya, yaitu mimisan, ya, mimisan. Au qalas, atau qalas. Ini juga, ya, sama dengan muntah, ya, sama dengan muntah. Au madhyun, atau madhi. Falyansarif falyatawadda, maka hendaknya dia keluar dari salatnya, lalu dia berwudu. Tsumma yabni ala salatihi, kemudian dia membangun salatnya, maksudnya dia salat. Nah, dia lanjutkan salatnya. Wa huwa fi dzalika la yatakallam, dan di dalam hal tersebut jangan dia berbicara. Ya, kalau dia berpaling maka dia tidak tidak berbicara. Nah, namun hadis ini adalah hadis yang lemah, ya, dilemahkan sebagaimana di sini katakan, dilemahkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, dan hadis ini juga dilemahkan oleh, ya, Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, jadi yang dimaksud dengan wal yabni alaihi salat, ya, ala salatihi, dia bangun salatnya, maksudnya dia lanjutkan. Wa ma'na al-bina ala salat ay yahsiba ma kana qad shalla qabla al-wudu min rak'atin au aktsar. Maksudnya dia hitung, ya, salatnya sebelum berwudu 1 rakaat atau lebih, wa yusalli ma kana baqiyan, ya, lalu dia salat yang tersisa, tapi dengan catatan dia tidak berbicara, dia lanjutkan salatnya. Tapi wallahu ta'ala alam, ya, ini hadisnya adalah hadis yang ada kelemahan. Maka di dalam hadis ini terdapat faedah, yadullul hadits bi zahiri ala anna man asabahu qai' aw ru'afun aw qalas aw madhi wa huwa fi shalah fa alaihi an yansarifa anha thumma yatawadda. Nah, hadis ini secara zahir menunjukkan bahwa siapa yang tertimpa muntah, siapa yang muntah atau mimisan, ya, atau keluar madhi, dan dia sementara salat, maka hendaknya dia berpaling dari salatnya, kemudian dia berwudu, ya, tsumma liyabni ala salatihi wa yutimmuha, kemudian dia sempurnakan salatnya, fahiya lam tabtul, ya, secara zahir, ya, salatnya tidak tidak batal. Jadi maksudnya dia lanjutkan salatnya, Nah, tapi karena hadis ini adalah hadis yang dhaif, ya, dilemahkan oleh Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ad-Daraqutni dan selainnya, karena itu ada hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza fasa ahadukum fis shalah falyansarif wal yatawadda wal yu'idis shalah." Apabila salah seorang di antara kalian buang angin di dalam salat, maka hendaknya dia berpaling, dia keluar dari salatnya, lalu dia berwudu, kemudian dia ulangi salatnya. Berarti disuruh ulangi dari awal. Artinya bahwa kalau di dalam salat itu ada pembatal wudu, berarti salatnya batal. Berarti dia, ya, tinggalkan salatnya, dia pergi wudu, kemudian dia ulangi dari awal. Kalau dia berjamaah, ya, kalau dia masbuk, dia sempurnakan ketertinggalannya.
Jadi dia tidak lanjut. Ya, kalau dari hadis ini sepertinya dia lanjut. Misalnya di rakaat kedua, ya, batal. Ya, karena apa? Dia muntah atau dia mimisan. Rakaat kedua, dia pergi wudu, jangan dia bicara. Ya, jangan dia bicara. Setelah itu langsung dia apa? Lanjutkan. Ya. Namun sekali lagi ini hadisnya ada hadis yang lemah. Karena itu disebutkan bahwasanya syartu fi dzalika annahu la yatakallam. Nah, kalau dia bangun dengan yang tadi, hadis tadi, maksudnya dia berpaling dari salatnya, syaratnya jangan dia bicara. Jangan dia bicara. Fa mafhumuhu annahu law takallama batalat salatuhu. Sehingga kalau dipahami dari hal tersebut, kalau dia bicara berarti batal salatnya. Nah, maka ya dengan hadis tadi, kalau dia mau lakukan, tapi ini sekali lagi hadisnya dhaif ya. Nah, jadi misalnya begini, dia salat Allahu Akbar, tiba-tiba muntah, ya muntah, maka jangan dia bicara, ya keluar, dia pergi wudu, jangan bicara, kemudian dia lanjutkan salatnya. Berarti salatnya tidak batal, salatnya tidak batal, ya menurut hadis tadi, ya. Tapi ini sekali lagi ya tidak benar, ya karena itu ada hadis tadi yang mengatakan apabila salah seorang di antara kalian buang angin di dalam salatnya, falyansarif walyatawadda, maka hendaknya dia berpaling, dia keluar dari salatnya, lalu dia wudu, dan wal yu'id as-shalah, hendaknya dia mengulangi salatnya, ya hendaknya dia mengulangi salatnya. Nah, wallahu taala a'lam. Kemudian hadis berikutnya, kata beliau, wa an Jabir ibn Samurah radhiyallahu anhu anna rajulan sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam atawaddau min luhumil ghanam, qala in syi'ta, qala atawaddau min luhumil ibil, qala na'am, akhrajahu Muslim. Dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu, bahwasanya ada orang yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah seorang itu berwudu karena makan daging kambing? Kata beliau, in syi'ta, ya kalau mau, ya kalau kamu mau. Qala atawadda min luhumil ibil, apakah berwudu karena habis makan daging onta? Qala na'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka dari sini sangat nampak bahwasanya makan daging onta itu salah satu pembatal wudu. Ya, salah satu pembatal wudu. Ya. Adapun makan daging kambing, demikian juga daging sapi, ya, maka itu tidak membatalkan wudu, ya, tidak membatalkan wudu. Nah, maka faedah yang bisa dipetik dari hadis ini, yang pertama, ibahatul wudu'i ba'da akli luhumil ghanam wala yajib, bolehnya berwudu setelah makan daging kambing, tapi itu tidak wajib. Itu tidak wajib. Jadi kalau dia mau wudu, ya silahkan dia wudu. Nah, lianna lahmaha ghairu naqidhin lil wudu, karena dagingnya itu tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Demikian juga daging yang lain. Ya, makan coto misalnya. Selama bukan coto onta. Ya. Dan coto makan, ya, yang lain, daging yang lain. Ya. Itu tidak membatalkan wudu. Kenapa? Dalilnya tidak ada yang menunjukkan hal tersebut. Ya, tidak ada yang menunjukkan hal tersebut. Jadi, makan daging kambing itu tidak membatalkan wudu. Yang kedua,
In akala luhumal ibil yang qudul wudu. Kalau makan daging onta, maka wajib atau hal itu membatalkan wudu. Nah, itu membatalkan wudu. Nah, berarti kalau membatalkan wudu, berarti ya salatnya tidak sah. Kalau dia habis makan daging onta, kemudian langsung salat. Nah, apa hikmahnya? Ya wallahu ta'ala alam. Karena kadang itu ada amalan yang kita tidak mengetahui hikmahnya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Seperti apa? Seperti sa'i. Ya. Bolak-balik antara Safa dengan Marwah sebanyak 7 kali. Apa hikmahnya? Ya, kita tidak tahu. Tapi itu ibadah. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicontohkan oleh beliau. Kenapa mesti lari-lari kecil ketika sampai di lampu hijau? Apa hikmahnya? Wallahu taala alam. Ya. Jadi kalau ada dalil yang menunjukkan akan hal tersebut, maka ya kita mengamalkan. Ya. Kadang ada yang diketahui hikmahnya dan kadang tidak diketahui hikmahnya. Nah, maka ketika kita makan daging onta, itu kita yakini bahwasanya hal tersebut membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Maka ini diantara pembatal wudu, yaitu makan daging onta. Termasuk juga disebutkan dalam hadis Aisyah, kata Nabi SAW, dan juga hadis Abu Hurairah, hadis Aisyah dan Abu Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, tawadda'u mimma massat an-nar. Tawadda'u mimma massatin nar. Berwudulah kalian dari apa yang disentuh oleh api. Apa maksudnya? Kalau makan sesuatu yang dibakar, ya, yang dipanggang. Berarti biar daging kambing kalau dipanggang, dibakar, berarti ya hendaknya seorang berwudu. Ya, hendaknya seorang berwudu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana dengan kencing onta? Ya. Bagaimana dengan kencing onta? Ya. Misalnya habis minum kencing onta, apakah itu membatalkan wudu? Apakah itu membatalkan wudu? Pernah minum kencing onta? Hah? Iya. Dan kencing onta itu boleh diminum. Boleh diminum. Bahkan itu adalah obat. Ya, itu adalah obat. Sebagaimana ya ketika datang ya orang-orang dari Uraniyin, ya itu tertimpa penyakit, maka Nabi SAW memerintahkan datang ke kandang onta lalu minum dari kencingnya. Persoalan jijik itu belakangan, ya, persoalan jijik itu belakangan. Yang jelas itu adalah wahyu, karena Nabi yang memerintahkannya, Nabi yang menganjurkannya, ya, Nabi yang menganjurkannya. Makanya kalau mau minum, ya jangan tahu dulu, ya nanti sudah minum baru ya ditanya, oh itu kencing onta itu, ya kencing onta. Adapun kalau susunya ya kan jelas. Nah, sekarang kalau minum kencing onta, apakah membatalkan wudu?
Ada riwayat dari Imam Ahmad yang menunjukkan bahwasanya itu membatalkan wudu. Ya. Namun riwayat yang lain menunjukkan bahwasanya tidak membatalkan wudu. Kenapa? Dan ini yang benar kata Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah. Kenapa? Ya. Karena Nabi SAW, fa inna Nabiya SAW lam ya'mur al-uraniyin bil wudu'i min albanil ibil. Karena Nabi SAW tidak memerintahkan kepada orang-orang uraniyin untuk berwudu ketika minum kencing onta. Ya. Seandainya itu membatalkan wudu, pasti Nabi SAW mengajak memerintahkan. Ya, wa qad amarahum bisyurbiha. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk minum kencingnya. Dan ada kaidah wa ta'khirul bayani an waqtil hajah la yajuz. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tidak boleh. Ya. Itu tidak boleh. Mengakhirkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan, ya. Ini penjelasan tentang kencing onta itu dibutuhkan. Ya. Tapi Nabi SAW tidak menyebutkannya. Berarti itu tidak membatalkan wudu. Ya, itu tidak membatalkan wudu dan itu pendapat yang paling kuat. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah, daging onta itu membatalkan wudu. Ya, kalau dimakan. Adapun daging kambing, daging sapi dan selainnya itu tidak membatalkan wudu. Ya, hanya saja ada riwayat tadi bahwa kalau itu disentuh oleh api, maksudnya dipanggang, dibakar, maka itu hendaknya seorang berwudu. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Kemudian hadis berikutnya, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ghassala mayyitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawadda. Akhrajahu Ahmad wan Nasa'i wat Tirmidzi wa hasanahu. Wa qala Ahmad la yasihhu fi hadzal babi syai'. Nah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, siapa yang memandikan jenazah, siapa yang memandikan orang mati, maka hendaknya dia mandi. Dan siapa yang mengusungnya, maka hendaknya dia berwudu. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan An-Nasa'i serta At-Tirmidzi dan beliau menghasankannya. Namun Imam Ahmad berkata, la yasihhu fi hadzal bab syai'. Tidak sahih dalam masalah ini. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Sehingga ini ada silang pendapat di kalangan para ulama terkait dengan hadis ini. Ada yang mengatakan hadisnya sahih dan ada yang mengatakan tidak sahih. Nah, seperti Imam Ahmad, demikian juga Imam Al-Bukhari, wallahu ta'ala alam. Namun ada juga yang mensahihkan, seperti Imam At-Tirmidzi, beliau menghasankan dan juga disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Baik. Maka di dalam hadis ini terdapat faedah bahwasanya zahirul hadis, yang nampak dari hadis ini itu adalah wajibnya mandi bagi orang yang memandikan jenazah. Apakah itu dia sendiri yang memandikan seluruhnya atau sebagiannya? Ya, atau sebagiannya. Nah, kemudian yang kedua, umumul hadis yufidu umumul amwat.
keumuman hadis ini menunjukkan keumuman orang meninggal. Min kabirin aw sagir, apakah yang dia mandikan adalah orang besar atau anak kecil, dzakaran kana aw untha, yang dia mandikan adalah laki-laki atau perempuan. Ya, walaupun ya memandikan jenazah itu laki-laki memandikan laki-laki, perempuan memandikan perempuan, kecuali suami istri. Boleh saling memandikan, atau anak yang belum berumur 7 tahun. Ya, belum 7 tahun. Musliman kana atau kafiran. Apakah yang dia mandikan adalah muslim atau kafir? Cuma terkait dengan orang kafir, itu seperti disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullah, tidak boleh seorang muslim memandikan orang kafir. Demikian juga tidak boleh menghadirinya. Demikian juga tidak boleh mensalatkan dan mengantarnya ke kuburan. Ya. Tapi berlepas diri. Tapi anggaplah misalnya, ya, ada yang memandikannya, maka secara hukum dari hadis ini, ya, dia harus mandi. Bihailin au biduni hail. Apakah dia memandikannya dengan pembatas atau tanpa pembatas? Dia sentuh langsung. Nah, wallahu ta'ala alam. Jadi keumuman hadis menunjukkan keumuman orang yang meninggal. Siapapun yang meninggal lalu dia mandikan, laki-laki, perempuan, anak kecil atau orang dewasa, ya, atau yang lainnya, maka keumuman hadisnya menunjukkan bahwasanya itu membatalkan wudunya atau dia harus mandi, ya, dia harus mandi. Nah, dan siapa yang mengusungnya maka hendaknya dia berwudu, ya, hendaknya dia berwudu. Nah, ini menunjukkan bahwa, ya, mengusung jenazah itu termasuk membatalkan wudu. Tapi ada riwayat-riwayat yang lain seperti, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau menyebutkan, ya, kata beliau ketika ditanya tentang orang yang mengusung jenazah, kata beliau, hasbukum antagsilu aidiakum. Cukup kalian mencuci tangan-tangan kalian. Ya. Karena itu Al-Imam As-San'ani rahimahullah berkata, la a'lamu qailan bil wudu'i min hamlil mayyit. Kata As-San'ani rahimahullah, saya tidak mengetahui ada orang yang berpendapat tentang wudu wal wudu yufassaru bi ghasli al yadain faqat. Sehingga wudu di sini itu ditafsirkan dengan, ya, mencuci kedua tangan saja. Nah, fayakunu ghaslul yadain manduban min hamlil mayyit. Sehingga mencuci kedua tangan itu adalah hal yang dianjurkan, ya, ketika mengusung jenazah, ya, ketika mengusung jenazah. Nah, dan ini wallahu ta'ala alam, sekali lagi ada, ya, perbedaan pendapat tentang hal tersebut, sehingga, ya, kaidahnya al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar dari perselisihan itu dianjurkan. Jadi kalau ada misalnya hadis mengatakan siapa yang mengusung jenazah maka hendaknya dia berwudu. Dalam riwayat yang lain disebutkan cukup mencuci tangan. Maka kalau dia berwudu, itu lebih baik. Itu lebih baik. Tapi kalau mengatakan membatalkan wudu,
Maka ada riwayat yang lain yang menunjukkan hal tersebut tidak membatalkan wudu. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Baik jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir mungkin yang bisa kita ambil. Kata beliau, an Abdullah ibni Abi Bakar radhiyallahu anhuma, anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr ibni Hazm alla yamassal Qur'an illa tahir, rawahu Malik mursalan wa wasalahu An-Nasa'i wa Ibnu Hibban wa huwa ma'lul. Nah, dari Abdullah bin Abu Bakar radhiyallahu anhuma, bahwasanya di dalam kitab yang Rasulullah SAW tulis kepada Amr bin Hazm. Ya, mungkin ada yang mengatakan, kan Rasulullah tidak bisa baca tulis. Ya. Jadi maksudnya betul bahwa beliau tidak bisa menulis. Tapi ada juru tulisnya. Ya, ada juru tulisnya, ya, ada stempelnya, maka itu yang disebut dengan surat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama dengan presiden misalnya, gubernur, ya, punya surat, ya. Apakah beliau yang mengetiknya? Kan bukan beliau yang mengetiknya. Tapi di situ ada stempel, ada tanda tangan beliau. Nah, dikatakan ini suratnya presiden, ini suratnya gubernur, dan seterusnya. Walaupun bukan dia yang menulisnya, bukan dia yang mengetiknya. Nah, jadi di antara surat atau kitab yang Rasulullah SAW tulis kepada Amr bin Hazm, bahwasanya jangan menyentuh Al-Quran atau tidak boleh menyentuh Al-Quran illa tahir, kecuali orang yang suci, ya, kecuali orang yang suci. Nah, kecuali orang yang suci, ya, mesti harus berwudu, ya. Diriwayatkan oleh Imam Malik secara mursal dan disambung oleh An-Nasa'i dan juga Ibnu Hibban, namun hadisnya ma'lul. Nah, maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini terdapat keterangan bahwasanya tidak boleh seorang itu menyentuh Al-Quran, itu mushaf Al-Quran, kecuali dalam keadaan suci. Kecuali dalam keadaan suci. Dan ini pendapat kebanyakan dari para ulama. Ya. Misalnya seorang itu berhadas, apalagi kalau hadasnya adalah hadas besar. Ya. Hadasnya adalah hadas besar. Maka hendaknya seorang, ya, angkat hadasnya terlebih dahulu, kemudian dia sentuh Al-Quran. Karena itu penulis di sini membawakan hadis tersebut untuk menjelaskan tentang tidak bolehnya seorang menyentuh mushaf Al-Quran, ya, menyentuh mushaf Al-Quran ketika seorang berhadas. Nah, dan Al-Wazir Ibnu Hubairah rahimahullahu ta'ala berkata, ajma'u annahu la yajuzu lil muhdithi massul mushaf bila ha'il. Al-Wazir Ibnu Hubairah mengatakan bahwasanya sepakat, maksudnya para ulama, ya, bahwasanya tidak boleh bagi orang yang berhadas untuk menyentuh mushaf tanpa perantara. Ya. Adapun kalau misalnya ada perantara, misalnya dia bawa di tas, ya, maka itu tidak ada masalah. Nah, demikian juga disebutkan oleh Syekhul Islam, ya, Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau mengatakan madhabul a'immatil arba'a annahu la yamassul mushaf illa tahir. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwasanya madhab imam yang 4
bahwasanya tidak boleh menyentuh mushaf kecuali orang yang suci. Ya. Walladzi dalla alaihi alkitab was sunnah huwa an massal mushaf la yajuzu lil muhdits. Ya. Dan itulah yang ditunjukkan oleh Al-Qur'an dan sunnah bahwasanya iya, menyentuh mushaf itu tidak dibolehkan bagi orang yang berhadas. Wa huwa qaulul jumhur. Ya, dan inilah ucapan jumhur ulama wal ma'ruf anis sahabah, dan ini yang ma'ruf dari kalangan para sahabat, ya, dari kalangan para sahabat. Nah, wallahu taala a'lam. Nah, adapun kata para ulama seperti di HP, ya, itu tidak ada masalah, ya, itu tidak ada masalah. Wallahu taala a'lam. Mungkin ini yang bisa kita kaji di kesempatan sore hari ini. Sebelum kita tutup, mungkin ada hal yang ingin ditanyakan, disilahkan. Kalau apa itu? Karena tidak ada dalil yang sahih, maka itu menunjukkan tidak membatalkan wudhu. Iya, wallahu taala a'lam. Apa kita hendak membantu atau ikut memandikan? Apakah kita wajib berwudu? Membantu maksudnya mengangkatkan embernya atau yang seterusnya. Itu kalau hanya membantu saja, kalau bukan dia yang memandikan maka tidak. Kecuali kalau dia yang memandikan. Wallahu ta'ala. Bolehkah apabila kita sedang berhalangan atau haid bisa ikut serta memandikannya? Wallahu ta'ala alam. Ini saya belum mendapatkan tentang hal tersebut. Iya.
Dadah. Tapi Allah Ta'ala alam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang benarnya itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang salah, maka itu adalah kesalahan dari diri saya dan dari syaitan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.